Halo, eh, ketemu lagi di channel YouTube aku, The Accountant Channel. Topik pada kali ini masih seputar dengan CSR, Corporate Social Responsibility, yang akan membahas tentang pengungkapan corporate social responsibility terhadap stakeholder dalam peningkatan kinerja perusahaan. Jadi ada suatu pertanyaan, apakah CSR dapat meningkatkan kinerja perusahaan? Baik, pertama-tama konsep sustainability development, yaitu tentang keberlanjutan suatu perusahaan, bergantung pada seberapa besar perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan tersebut. Kemudian tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab finansial. Tanggung jawab finansial dapat berupa laporan keuangan, kemudian dengan tanggung jawab sosial bisa dengan tanggung jawab laporan sustainability report. Kemudian tanggung jawab dikomunikasikan oleh perusahaan kepada stakeholder melalui pengungkapan CSR-nya. Konsekuensi sosial dan lingkungan yang ada untuk saat ini pada masa mendatang telah menjadi salah satu faktor pertimbangan baru dalam pengambilan suatu keputusan oleh investor untuk menanamkan modal di suatu perusahaan. Ada banyak pertimbangan investor yang ingin menanamkan modalnya, tidak hanya dengan faktor keuangan, tapi dengan faktor-faktor seberapa jauh perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab sosialnya kepada lingkungan, kepada masyarakat. Kemudian menurut Wibisono pada tahun 2007 mendefinisikan bahwa CSR sebagai suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas tempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Jadi menurut Wibisono ini, CSR itu sendiri dapat berkembang secara luas, tidak hanya di sekitar perusahaan itu mengeksplorasi, akan tetapi CSR di sini bisa secara luas mengembangkan apa yang sudah menjadi kewajiban perusahaan dalam menjaga lingkungan, baik itu di wilayahnya atau di sekitarnya. Kemudian ada beberapa teori yang melatar belakangi perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Jadi menurut Gray pada tahun 1995 ada 3 teori yang melatar belakangi. Yang pertama, decision usefulness study. Teori ini memasukkan para pengguna laporan akuntansi yang selain investor ke dalam kriteria dasar pengguna laporan akuntansi, sehingga laporan tersebut berguna untuk mengambil keputusan ekonomi oleh pengguna laporan tersebut. Kemudian yang kedua, ada economic theory study. Di teori ini berdasarkan pada teori agensi yang membedakan antara pemilik dan pengelola perusahaan, yang mensyaratkan pengelola perusahaan untuk memberikan laporannya kepada pemilik perusahaan, sehingga sumber daya yang telah digunakan oleh pengelola dapat terlaporkan secara baik. Kemudian yang ketiga ada social dan political study. Sektor ekonomi tentunya tidak dapat dipisahkan dari politik, sosial, dan kerangka institusi yang di mana perusahaan itu berada. Sosial dan politik bagi perusahaan itu sendiri dapat menjadi rujukan, sehingga terdapat 2 teori. Yang pertama stakeholder teori, kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah legitimasi teori, yang menyatakan bahwa perusahaan harus menyesuaikan diri terhadap sistem, nilai, dan norma yang sudah diterapkan oleh masyarakat di lingkungannya. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan CSR dengan kinerja perusahaan.
Kembali ke topik yang pertama, terdapat 2 pertanyaan. Apakah ada hubungan CSR dengan kinerja perusahaan? Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial menjadi sarana bagi perusahaan untuk membangun reputasi perusahaan yang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan memperbaiki legitimasi diperoleh perusahaan stakeholdernya. Untuk menjadikan informasi sosial yang dibutuhkan, perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya yang akan berdampak pada pendapatan di tahun tersebut. Kemudian hubungan CSR dengan nilai-nilai yang ada di perusahaan. Nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik manajemen untuk mengelola sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga kinerja keuangan dapat terlaporkan dengan baik. Oleh karena itu, apabila CSR-nya sudah terlaporkan dengan baik dan tanggung jawab sosialnya sudah berjalan dengan baik, maka perusahaan akan memiliki nilai yang lebih di mata investor. Tidak hanya pengelola perusahaan atau manajerial memperhatikan dari segi-segi nilai ekuitasnya, akan tetapi dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpelihara kualitas kehidupan umat atau karyawan masyarakat sekitar yang lebih baik. Penutupan dari artikel yang sudah saya buat pada kali ini, bahwa dapat ditarik kesimpulan pengungkapan CSR memberikan fakta sebagai manfaat bagi perusahaan, terutama manfaat jangka panjang, untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham, menjaga legitimasi yang diperoleh oleh perusahaan, meningkatkan penjualan, dan secara tidak langsung akan membuat masyarakat turut serta menjaga eksistensi dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, secara garis besar, CSR dapat meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri, sehingga akan berdampak pada kinerja perusahaan yang akan berangsur lebih baik. Baik, demikian yang dapat saya bahas tentang pengungkapan CSR ini. Mungkin teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar, dan jangan lupa saksikan video selanjutnya.